Pendengar Radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema kita pagi hari ini yaitu pergi dan jadilah terang. Ya, pergi dan jadilah terang. Nah, kita akan baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Kita akan baca bersama-sama. Pendengar Radio Citra Kasih bisa juga melihat di dalam Alkitabnya di rumah. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat pilihan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Masih terasa ya, minggu lalu kita merayakan Paskah. Ya, Paskah artinya kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Dia adalah kebangkitan, bukan kematian. Ya, orang yang sudah mengalami kuasa kebangkitan, orang-orang pilihan Allah, di sini dikatakan kita adalah orang-orang yang dipanggil sebagai suatu bangsa yang terpilih, suatu imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi orang yang dipanggil, orang yang dipilih, ya tentu ada tujuannya. Ya, sama kalau kita di negara kita, ya ada namanya duta besar yang akan ditempatkan di setiap negara. Nah, dengan membawa misi dari bangsa kita sendiri, ada tujuan mereka ada ke sana, diutus ke setiap bangsa atau untuk menjadi perwakilan di sana untuk menyampaikan ya tentang bangsa kita. Ya, sama kita juga sebagai orang yang sudah mengalami kuasa kebangkitan adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk mengemban suatu tugas, ya, mengemban suatu tugas, yaitu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, kita adalah orang-orang yang hidup di dalam kegelapan awalnya, orang-orang yang berdosa, ya, tapi karena pengorbanan Tuhan Yesus, bahkan pengorbanan di atas kayu salib, ya, dengan bagian terakhir itu kebangkitan dari antara orang mati yang melunaskan semua hutang dosa kita, yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan dan kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam terang Tuhan, terang yang ajaib. Ya. Nah, bagaimana kondisi ya? Kalau kita lihat siapa kita sebelum ditebus, ya, ini yang dikatakan tadi ya, kita dipanggil dari kegelapan. Dulunya kita hidup di dalam kegelapan. Ya, kita dipanggil keluar dari kegelapan. Nah, kalau kita lihat posisi kita sebelum dipanggil oleh Tuhan, sebelum kita mengalami kuasa kebangkitan, ya, sebelum pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, bagaimana kondisi manusia kita? Kita lihat di dalam 1 Petrus 2 ayat 10. Dikatakan di situ 1 Petrus 2 ayat 20, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ya, dahulu kita bukan umat Allah, ya, karena kita hidup di dalam perbudakan dosa. Tapi ketika kita dipanggil keluar dari kegelapan, masuk dalam terangnya yang ajaib, kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah anak-anak terang, dengan satu tugas untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan, menceritakan perbuatan-perbuatan besar daripada Tuhan kepada dunia ini, sehingga dunia ini keluar dari kegelapan untuk masuk di dalam terang Tuhan yang ajaib. Lalu siapa terang itu?
Kalau kita lihat, siapa terang itu? Kalau kita lihat di dalam Yohanes 8 ayat 12, dikatakan di situ, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ya. Jadi terang itu sendiri, ya, kita dipanggil untuk masuk di dalam terang itu. Kita dipanggil untuk masuk menyatu dengan Yesus itu sebagai terang yang ajaib. Ya. Dikatakan Yesus sendiri berkata kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Ya. Barang siapa mengikut aku, barang siapa mengikut Yesus, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ya. Apa bedanya kalau kita hidup dalam kegelapan dan hidup di dalam terang? Ya. Saya katakan kalau kita masukkan barang-barang, jenis barang ke dalam suatu ruangan yang gelap, baru kita disuruh memilih satu barang dengan, ya, misalnya ada kebutuhan rumah tangga lah dimasukkan dalam satu ruangan yang gelap, baru kita disuruh mengambil salah satu, misalnya disuruh ambil gula misalnya. Pasti susah untuk kita bedakan, susah untuk kita langsung mengambilnya. Ya, mungkin pada saat kita disuruh ambil, kita akan mengambil beras, karena ya kita tidak bisa melihat di dalam kegelapan itu, tidak bisa melihat, tidak bisa membedakan berbagai jenis barang yang ada di dalamnya, ya, karena gelap. Tapi kalau misalnya kebutuhan-kebutuhan sembako misalnya ditaruh dalam suatu ruangan yang terang, ya pasti ketika kita disuruh mengambil salah satu dari barang itu, pasti kita akan mengambil sesuai dengan namanya, karena ya di situ terang, ya kita akan melihat. Jadi kita bisa membedakan, ya, mana yang jenis ini, berbagai jenis barang yang ada dalam kita bisa bedakan karena kita bisa melihat. Tapi kalau di dalam kegelapan semua sama, ya, semua sama, hanya hitam yang kita lihat. Ya, jadi kembali akan ada bedanya ketika kita hidup di dalam terang dan kita hidup di luar terang, atau kita hidup di dalam kegelapan. Ketika kita hidup di dalam kegelapan, kita tidak bisa membedakan, ya, mana yang baik, mana yang tidak baik. Semua sama, ya, sama yang saya katakan, dalam ruangan yang gelap itu hanya satu warna hitam saja, ya, tidak ada warna lain. Tapi ketika kita hidup di dalam terang, maka kita akan bisa membedakan berbagai jenis, ya, barang misalnya, atau kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Ya, karena terang itu ada di dalam diri kita. Ya, dikatakan siapakah terang itu? Yesus sendiri berkata, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi orang yang sudah hidup di dalam Kristus, dia tidak akan berjalan lagi di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dia bisa membedakan mana yang menjadi kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Jadi gampang kita membedakan orang-orang yang sudah hidup di dalam terang dan orang-orang yang masih hidup di dalam kegelapan, ya. Jadi ketika kita menjadi orang Kristen, ya, harusnya kita sudah hidup di dalam terang. Artinya kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang tidak berkenan kepada Tuhan, karena kita sudah dibaharui dengan pengorbanan di atas kayu salib, dengan kuasa kebangkitan. Kita sudah dibaharui menjadi anak-anak terang, bukan lagi anak-anak di dalam kegelapan. Jadi orang yang sudah percaya Yesus harusnya hidup sebagai anak-anak terang, ya. Orang yang sudah percaya Yesus, orang yang sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, orang yang sudah mengaku sebagai orang percaya kepada Yesus, harusnya hidupnya, ya, di dalam terang, ya. Nah, kalau kita lihat, kalau hidup di dalam terang itu bagaimana kita melihatnya, ya, itu akan nampak, gitu kan.
akan nampak. Ya, sama kalau kita lihat di dalam Matius 5 ayat 14. Ya. Di situ dikatakan, Matius 5 ayat 14, di situ dikatakan, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya, jadi orang yang sudah hidup di dalam terang akan nampak, akan kelihatan. Ya, akan kelihatan. Ya, sama kalau dikatakan kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya, coba kita lihat kalau kita dari Sipon, ya, dari Sipon. Nah, 100 meter dari Sipon baru kalau lagi nggak hujan baru kita melihat ke arah sebelah kiri, ke arah Cianjur. Nah, kita akan melihat pemandangan yang luar biasa. Kota Cianjur, mungkin puncak, ya, kota puncak pada malam hari bisa lihat dari Sipon, akan indah sekali. Ya, karena ada lampu-lampu, ada terang di sana gitu. Kota yang ada di atas akan kelihatan, ya. Sama hidup kita juga. Ya, hidup yang sudah ada di dalam terang Kristus harusnya nampak lewat, ya, perbuatan-perbuatan kita akan kelihatan. Dikatakan kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi orang yang sudah percaya, orang yang sudah hidup di dalam Yesus itu akan nampak dari perbuatan-perbuatannya yang ada di dalam terang itu, ya. Yang kedua, di dalam Matius 5 ayat 15 dikatakan dia akan menerangi, ya. Ya, tidak hanya berfungsi sebagai untuk dirinya sendiri, tapi dia akan menerangi sekitarnya. Sama kalau kita pasang lampu, ya, lampu ditaruh di atas dalam suatu ruangan, tentu itu untuk menerangi seisi ruangan itu, ya. Jadi orang yang sudah hidup di dalam terang, terangnya akan nampak. Dan tidak hanya nampak, tapi dia akan menerangi, ya. Artinya dia akan menjadi berkat bagi orang yang ada di sekitarnya, bagi lingkungannya, menerangi. Kalau kita lihat di dalam Matius 5 ayat 15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu, ya. Kalau kita pasang bola lampu, nggak mungkin kita taruh di bawah kolong meja. Ya, kalau kolong meja itu ya sangat terbatas dia menerangi. Tapi pasti kita taruh di tempat yang tinggi, yang di atas, supaya dia menerangi seisi ruangan itu. Ya, jadi orang yang sudah hidup di dalam Kristus, orang yang sudah hidup di dalam terang, dia tidak hanya akan nampak, tapi dia akan menerangi di sekitar dia ada, ya. Jadi akan jadi berkat bagi lingkungannya, bagi keluarganya, bagi orang-orang yang ada dalam komunitasnya. Ya, dikatakan di situ orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Jadi ketika kita sudah menjadi terang, kita akan nampak, ya. Nampak, dan tidak hanya sekedar nampak, ya, tidak hanya sekedar kelihatan bahwa ini adalah orang-orang Kristen, ya. Gampang dibedakan, ya, orang hidup dalam Kristus dengan yang tidak hidup dalam Kristus, ya, dari terangnya itu, ya. Jadi akan jadi berkat, tidak hanya sekedar nampak, tapi dia akan menerangi, menjadi berkat bagi lingkungannya, bukan menjadi batu sandungan, tapi menjadi berkat bagi lingkungan sekitarnya, baik dalam keluarga, dalam komunitas kecil, dalam lingkungannya, dan dalam yang lebih besar, dan mungkin lingkup yang besar lagi, di dalam wilayah yang besar lagi. Jadi akan menerangi banyak orang. Nah, bagaimana kita lihat terang itu dalam diri seseorang? Itu akan nampak dalam perbuatan, ya, nampak di dalam perbuatan. Makanya dikatakan, dari mana kita tahu bahwa orang itu sudah hidup di dalam terang, orang itu sudah hidup dalam Kristus? Ya, Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata, atau firman Tuhan berkata, dari buahnya lah kamu akan mengetahui siapa dia. Itu semua akan nampak di dalam perbuatan, ya. Bagaimana kita membedakan bahwa orang itu sudah hidup di dalam terang? Ya, dari perbuatan. Dan orang yang melihat perbuatan itu akan memuliakan Tuhan. Jadi orang yang sudah hidup di dalam terang, hidupnya akan memuliakan Tuhan, ya.
Orang yang sudah hidup di dalam terang, hidupnya akan memuliakan Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Matius 5 ayat 16, ya, Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya. Jadi bagaimana kita lihat bahwa kita sudah hidup di dalam terang, itu akan nampak di dalam perbuatan-perbuatan kita. Ya. Di dalam Matius 5 tadi ayat 16, ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Ya. Supaya mereka melihat melihat apa? Perbuatanmu yang baik. Ya. Ketika kita melakukan perbuatan yang baik, orang akan melihat terang yang ada di dalam diri kita. Orang akan melihat Yesus ada di dalam diri kita, dan mereka akan memuliakan Bapa kita di sorga. Ya, makanya di Yakobus dikatakan iman tanpa perbuatan sama dengan nol. Ya, iman tanpa perbuatan sama dengan nol. Ya, harus nampak terang itu harus diwujudkan di dalam perbuatan-perbuatan kita, supaya orang yang melihat perbuatan kita akan memuliakan Tuhan. Ya, jadi terang itu akan nampak dalam perbuatan kita. Lewat perbuatan baik yang kita lakukan, orang akan mengenal Yesus. Ya, dan orang akan memuliakan Bapa di sorga. Jadi itu sangat erat hubungannya. Ya, jangan kita bilang saya adalah anak-anak terang tapi tidak pernah nyata di dalam perbuatan kita. Ya, kita mengatakan saya orang Kristen tapi perbuatan-perbuatan kita tidak sesuai dengan karakter orang Kristen. Ya. Kalau kerjaan kita pergi ngomongin orang, pergi gosipin orang, nah itu bukan karakter Kristus. Dia belum hidup di dalam terang. Ya. Kalau sifat kita masih iri lihat orang lain, nah itu bukan karakter Kristus, bukan, kita belum hidup di dalam terang. Orang yang sudah hidup di dalam terang akan selalu melakukan hal-hal yang baik. Ya, sehingga dari perbuatan yang baik itu orang akan memuliakan Allah. Ya, memang tidak gampang. Nah, makanya Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang mengikut aku, dia harus memikul salib, menyangkal diri setiap hari. Ya, untuk melakukan hal yang baik tidak mudah. Ya, pasti selalu ada tantangan. Mungkin kita diejek orang, mungkin kita dikatakan sok rohani lah, mungkin kita dikatakan baru anak kemarin sore, dan lain banyak tantangan yang kita hadapi. Tapi kembali, kalau orang sudah hidup di dalam terang, kalau orang sudah mengalami kuasa kebangkitan Kristus, ya, sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, apapun tantangannya, apapun persoalan yang dia hadapi, dia tetap akan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dia akan tetap melakukan hal-hal yang baik supaya orang tetap memuliakan Tuhan lewat hidup, lewat perbuatan dia. Pendengar Radio Citra Kasih yang dikasih oleh Tuhan Yesus, di dalam nanti kita akan lanjutkan lagi, namun sebelumnya kita akan dengarkan lagi satu pujian dari anak SMK Paulus. Saya persilahkan. Pendengar Radio Citra Kasih yang dikasih oleh Tuhan Yesus, jadi dapat kita membedakan orang yang sudah hidup di dalam terang dan orang yang masih hidup di dalam kegelapan. Itu akan nampak dari setiap perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Makanya yang saya katakan, firman Tuhan katakan bahwa bagaimana kita melihat orang yang sudah hidup di dalam Kristus. Nah, banyak orang percaya, tapi apakah nampak di dalam perbuatan-perbuatannya? Dari buahnya lah kamu akan mengetahui siapa mereka, kata firman Tuhan. Dari buahnya, buah hasil yang akan nampak, ya, akan membedakan mana orang yang hidup di dalam Tuhan dan mana yang hidup di dalam hanya percaya tapi tidak ada buah-buahnya. Makanya ketika Tuhan Yesus berjalan, dia melihat pohon ara dan dia mencari buahnya tapi tidak ada buahnya, hanya daunnya yang rindang. Itu Tuhan Yesus kata, terkutuklah dan pohon itu mati. Ya, artinya tidak ada hasilnya gitu ya. Sama dengan
pemilik anggur ketika dia datang mencari buah-buah daripada anggur yang dia tanam dan tidak ada buahnya, dan dia berkata kepada pemilik pengelola atau penggarap, tebang saja pohon itu karena tidak ada buahnya. Tapi yang menggarapnya katakan biarkanlah setahun lagi dirawat, siapa tahu tahun depan bisa menghasilkan buah. Jadi orang yang sudah hidup di dalam terang akan nampak lewat perbuatan-perbuatannya yang memuliakan Tuhan, sehingga lewat perbuatan baik yang dia lakukan orang akan memuliakan Bapa di surga. Nah, kalau kita lihat di dalam Mazmur bagaimana Daud berkata, Mazmur 71 ayat 17 sampai 18, di situ dikatakan, ya Tuhan atau ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Ya, inilah tugas kita. Kalau kita sudah hidup di dalam terang, berarti kita harus menyampaikan perbuatan-perbuatan yang besar yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya, seperti ayat pokok kita tadi di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, kita adalah orang-orang yang telah dipanggil dari kegelapan. Ya, sama ketika bangsa Israel dipanggil keluar dari perbudakan dalam kegelapan di Mesir. Ya, dengan satu tujuan, mereka dipilih oleh Tuhan untuk suatu berkat yang besar, berkat Kanaan, berkat yang berlimpah susu dan madu. Ketika mereka diangkat keluar dari perbudakan di Mesir, dengan satu tujuan, mereka akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, seperti berkat yang disampaikan oleh Tuhan kepada Abraham, kamu akan menjadi bangsa yang besar dan akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ada satu tujuan mereka dipanggil, ada satu tujuan mereka dipilih untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya pada saat itu. Tapi tugas Israel setelah mereka dibebaskan dari perbudakan, mereka tidak nampak dalam perbuatan-perbuatan mereka yang memuliakan Tuhan. Malah sebaliknya, hal-hal yang mereka lakukan adalah hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan, sehingga mereka harus dibuang dari hadapan Allah. Ya, jadi kita sebagai orang yang telah dipilih, kita sebagai orang yang telah dipanggil dari kegelapan. Dulu kita adalah orang-orang yang berdosa. Dulu kita tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang berkenan kepada Allah dan mana yang tidak berkenan kepada Allah, karena kita hidup di dalam kegelapan yang kelihatan hanya satu, warna hitam saja. Tapi ketika kita ditebus dengan darah yang mahal, dengan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, bahkan dikatakan sudah selesai, sudah lunas, tuntas. Kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan dari perbudakan dosa, dan kita masuk dalam terang Tuhan yang ajaib. Jadi ada tugas kita sebagai anak-anak terang, yaitu untuk memberitakan bagaimana perbuatan-perbuatan yang besar yang Tuhan telah lakukan untuk menyelamatkan saudara dan saya, membawa dunia ini, dunia yang diselamatkan, dunia yang diberkati, membawa keluarga kita, membawa setiap orang untuk masuk di dalam terang Tuhan yang ajaib, menjadi murid Kristus. Bukan menjadi Kristen, tapi menjadi murid Kristus. Artinya murid itu ya sama dengan gurunya. Ya, Tuhan punya belas kasihan, kita juga harus punya belas kasihan. Tuhan menyembuhkan orang sakit, kita juga harus menyembuhkan orang sakit. Tuhan menolong banyak orang, kita juga harus menolong banyak orang, tanpa kita harus jadi Kristen. Jadi menjadi murid Kristus, ya, pergilah
jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan pergilah jadikanlah semua bangsa Kristen, bukan, tapi pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, menjadi serupa dengan Kristus. Itulah tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang dipanggil dalam membawa dampak yang baik bagi orang lain. Ya, semua akan nampak dalam perbuatan kita. Dan sekali lagi saya bacakan dalam Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Garis bawahi perbuatanmu yang baik. Apapun yang baik tentu standarnya firman Tuhan ya. Apapun yang baik kita lakukan, yang baik di mata Tuhan, ya, pasti akan memuliakan Tuhan. Marilah kita melakukan hal-hal yang baik supaya orang lain melihat dan memuliakan nama Tuhan. Nah, biarlah setiap firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini menguatkan kita, menolong kita, supaya kita memahami bahwa kita diutus untuk pergi memberitakan, untuk menjadi terang di tengah-tengah keluarga kita, lingkungan kita, bangsa dan negara kita. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, bangsa yang besar, bangsa yang Kau kasihi. Bangsa Indonesia ini tidak kebetulan Engkau menempatkan kami di tengah-tengah bangsa yang besar ini Tuhan. Biarlah kami menjadi terang, menjadi lilin-lilin kecil Tuhan, yang membawa dampak lewat perbuatan-perbuatan baik yang kami lakukan. Di sana akan terpancar terang Kristus dan orang akan memuliakan Engkau Tuhan. Berkati bangsa kami dalam segala pergumulan, dalam segala apa yang dihadapi. Setiap pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden kami, Wakil Presiden dan seluruh jajaran kementerian. Berdoa juga untuk anggota Dewan dalam mengambil keputusan-keputusan untuk bangsa ini. Berdoa sampai kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan juga untuk kepala desa, RT RW dan seluruh jajarannya. Biarlah Tuhan berkati mereka di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga membawa bangsa kami, bangsa yang disegani, bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Berdoa Tuhan untuk lingkungan kami, Palalangon, Ciranjang, Cianjur dan sekitarnya Tuhan, kami serahkan dalam tangan penyertaan Tuhan. Berkati setiap masyarakat dalam segala usaha pekerjaan yang mereka lakukan, supaya apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Secara khusus berdoa untuk setiap pendengar radio Citra Kasih dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu turun atas keluarga-keluarga mereka, atas usaha, atas pekerjaan mereka, sehingga apapun yang mereka kerjakan berhasil, karena Tuhan yang beserta dengan mereka. Tuhan yang memberkati setiap pekerjaan mereka. Mungkin saat ini ada yang sedang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan juga yang menjamah bagian yang sakit Tuhan, pulihkan kembali kesehatan mereka sehingga mereka dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Kau pakai radio Citra Kasih Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak orang di tengah-tengah lingkungan kami yang ada di daerah Ciranjang, Cianjur ini Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati, cukupkan segala kebutuhan yang mereka perlukan sehingga radio ini terus beroperasi untuk memuliakan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akhiri pertemuan kami, perjumpaan kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.